Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu sayangi dan Ibu harapkan keseriusan siswa SMA 1 Bukit Tinggi yang hadir, yang mengikuti kegiatan MPLS secara daring pada hari ini. Alhamdulillah, kita berharap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan MPLS pada hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Dra Wismaileli sebagai salah satu pembina pramuka di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Pada pertemuan hari ini, materi kita ada dua. Yang pertama adalah kepramukaan, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi Ibu akan lebih rinci kepada kegiatan kepramukaan di SMA 1. Pramuka di SMA 1 ada dua kegiatan. Yang pertama, pramuka wajib. Pramuka wajib ini harus atau wajib diikuti seluruh kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian yang kedua, ada pramuka reguler. Pramuka reguler ini merupakan ekskul yang ada di sekolah kita. Ini sebagian yang betul-betul minat untuk masuk kegiatan kepramukaan. Tapi pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah tentang kegiatan pramuka secara umum. Ya, materi yang harus dipahami yang pertama adalah pengertian dari kepramukaan itu sendiri, kemudian sejarah kegiatan kepramukaan di Indonesia, kemudian yang ketiga materi gerakan kepramukaan, kemudian prinsip dasar, tujuan, serta metode kegiatan kepramukaan. Kata-kata pramuka tidak asing lagi bagi kamu semua, karena pramuka ini kegiatannya sudah dilakukan sejak dari tingkat SD. Jadi kita langsung saja ke pembahasan tentang pengertian dari pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Kemudian harus dipahami juga di mana pramuka ini mempunyai tingkat-tingkat sebutan. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Pramuka siaga ini dari usia 7 sampai 10 tahun, ini jenjang pendidikannya di sekolah dasar. Yang kedua, pramuka penggalang, usia di sini yaitu 10 sampai 15 tahun, jenjang pendidikannya yaitu di SMP. Yang ketiga, pramuka penegak, usia di sini 16 sampai 20 tahun, ini di jenjang SMA, yaitu di masa-masa kamu sekarang. Yang keempat yaitu pramuka pandega. Usia di sini 21 tahun sampai 25 tahun, ini tingkat umum di mana setelah tamat SMA. Yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan yang dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di luar kelas dan di alam terbuka. Di dalam bentuknya, kegiatan ini menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan keseriusan yang penuh. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, sasaran akhirnya adalah pembentukan akhlak, pembentukan watak, dan pembentukan budi pekerti siswa itu tersebut. Kepramukaan adalah sistem pendidikan, kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat serta bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka atau disebut dengan kepanduan di Indonesia
telah dimulai sejak 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO di Bandung. Kemudian dengan tahun yang sama didirikan juga JIPO di Jakarta. Kemudian Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pribadi siswa. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadikan siswa tersebut sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan lingkungan di mana dia berada. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. 4, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. 4, kegiatan yang menarik dan menantang. 5, kegiatan di alam terbuka. 6, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang selanjutnya, penghargaan berupa tanda kecakapan. Serta terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Baiklah siswa ibu semua, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Tetapi di materi kedua ini kamu harus memperhatikan atau melihat video tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Tugas di dalam materi kedua ini, kamu diharapkan harus membuat ringkasan atau yang disebut dengan resume terkait video tersebut.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini tentang kedua materi tadi. Semoga kamu sebagai siswa SMA 1 Bukit Tinggi yang baru datang mengikuti kegiatan ini dapat memahami penjelasan dan video yang ditayangkan tadi. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.